Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik ya. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Sebelum kita perkenalan, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk selanjutnya adalah sesi perkenalan. Yang pertama, anggota dari kelompok 3 itu Rismaya Winda Aryani dengan NIM 193141015, Anisya Ica Permatasari 193141016, kemudian ada Tiara Nawang Wulan dengan NIM 193141017, dan ada Solikah Putri Purwandasari dengan NIM 193141018. Di mana dari kelompok 3 ini akan membawakan materi tentang strategi pembelajaran geometri datar. Selamat menyimak teman-teman. Ini saya membawakan materi mengenai pembelajaran geometri dalam ayat Al-Quran. Di mana di dalam ayat Al-Quran terdapat surat ke-22, ayat ke-29, juz ke-17, di mana di dalam surat ke-22 itu surat Al-Hajj dan ayat ke-29 memiliki artian, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di dalam tubuh mereka dan mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau baitul. Itu merupakan artian dari surat Al-Hajj ke-29, ayat ke-29. Dan perlu kita ketahui bahwa kita dalam ibadah haji itu kita melakukan tawaf, di mana dalam kita melakukan tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah selama 7 kali tanpa kita sadari bahwa waktu kita mengelilingi Ka'bah itu kita membentuk lingkaran. Dan apa sih hubungan antara geometri dengan surat Al-Hajj? Perlu kita ketahui dalam materi geometri, pada materi lingkaran didapatkan rumus atau luas keliling lingkaran yang sering disebut dengan artian pi sama dengan 22/7 atau setara dengan 3,14. Surat Haji itu merupakan surat ke-22, yaitu surat Al-Hajj, yaitu haji dan tawaf membentuk lingkaran selama 7 kali mengelilingi Ka'bah. Dan tanpa kita sadari, bila kita teliti lebih dalam, angka 22 dan angka 7 itu mendekati. Itu memiliki korelasi dengan ibadah haji dan ibadah tawaf. Dan perlu kita ketahui bahwa tawaf ini berarti memiliki korelasi dengan ilmu matematika. Kenapa bisa disebut begitu? Karena dalam tawaf kita mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, itu kita membentuk lingkaran. Dan ilmu geometri itu membahas tentang berjalan mengelilingi Ka'bah selama 7 kali dan membentuk lingkaran. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini perlu kita ketahui bahwa sudah dijelaskan mengenai materi geometri walaupun tidak dijelaskan secara perspektif. Kemudian itu sudut. Sudut dalam geometri adalah besar rotasi suatu garis dari satu titik pangkalan ke posisi pangkalan yang lain. Dapat diartikan pula bahwa sudut itu merupakan ruang antara dua buah garis yang saling berpotongan. Dan perlu kita ketahui bahwa pada sudut lingkaran itu terdapat 360 derajat. Kemudian pada segitiga siku-siku terdapat 180 derajat, dan pada segi 4 atau persegi itu terdapat 360 derajat. Karena itu sudah diukur dalam busur derajat. Jika kita mau mengukur sudut, kita mengukurnya menggunakan busur derajat. Ini merupakan contoh gambar dari sudut, yaitu sudut A, B, C. Nama sudut itu sudut A, B, C atau CBA. Sinar garis BC dan BA membentuk sudut ABC atau sudut CBA. Dan pada sinar garis BC atau BA itu yang disebut dengan kaki sudut. Dan yang dinamakan dengan titik sudut itu pada titik B. Karena itu menghubungkan antara AB dan BC.
macam-macam sudut. Ada sudut lancip, di mana sudut lancip ini besarnya lebih kecil dari 90 derajat dan lebih besar dari 0 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku, di mana di dalam sudut siku-siku ini besarnya 90 derajat itu kayak membentuk huruf L. Kemudian ada sudut tumpul, di mana sudut tumpul ini besarnya lebih kecil dari 180 derajat dan lebih besar dari 90 derajat. Kemudian ada sudut lurus, di mana di dalam sudut lurus itu membentuk garis lurus saja, itu besar sudutnya sekitar 180 derajat. Dan ada sudut lingkaran. Sudut lingkaran, satu lingkaran penuh itu sebesar 360 derajat. Halo, nama saya Risma Winda Aryani dengan NIM 193141015. Di sini saya akan membahas mengenai konsep luas dan keliling. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persegi atau bujur sangkar, yaitu memiliki ciri-ciri segi empat yang keempat sisinya sama panjang, yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri, serta memiliki sudut yang berbentuk siku-siku dengan jumlah 90 derajat. Nah, bagaimana cara kita menghitung kelilingnya? Yaitu dengan menjumlahkan keempat sisi yang sama panjang tadi, yaitu sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, dan sisi belakang. Untuk menghitung luasnya, kita bisa dengan cara sisi kali sisi. Kenapa? Karena antara sisi kanan dan sisi kiri pasti memiliki panjang yang sama. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai persegi panjang. Nah, di sini ada contoh, yaitu buku dengan ukuran persegi panjang ya. Nah, ciri-ciri dari persegi panjang yaitu sisi yang berhadapan, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, memiliki ukuran yang sama, serta sisi atas dan sisi bawah juga memiliki ukuran yang sama. Serta sudutnya membentuk sudut siku-siku, sama seperti persegi. Untuk menghitung kelilingnya, kita bisa menggunakan cara 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Itu dengan panjang atas dan panjang bawah memiliki ukuran yang sama, serta lebar kanan dan lebar kiri mempunyai ukuran yang sama. Untuk luasnya, kita bisa menghitung dengan panjang kali lebar, yaitu panjang dan lebar. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan belajar mengenai segitiga. Segitiga kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ciri-cirinya bangun datar yang jumlah sudutnya 180 dan dibentuk dengan cara menghubungkan dua titik yang tidak segaris dalam satu bidang. Nah, jadi ada titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, segitiga ini memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Ini tadi sisinya sama antara sisi 1, 2, dan sisi 3 sama. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian ada segitiga sama kaki yang lebih tinggi, kaki-kakinya yang sama, yaitu antara kanan dan kiri itu sama, itu bisa disebut dengan kakinya. Kemudian yang ketiga, segitiga siku-siku, jadi memiliki sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku tadi sudah dipelajari, yaitu berukuran 90 derajat. Dan yang ketiga ada segitiga sembarang, yaitu bentuknya tidak beraturan, bukan segitiga sama sisi, bukan segitiga sama kaki, maupun bukan segitiga siku-siku. Jadi ukurannya lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang bentuknya kurang lebih seperti persegi panjang, tetapi bentuknya sedikit lebih menyamping. Nah, jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ini, dan di sini juga seperti ini. Nah, untuk ciri-cirinya yaitu dua pasang sisinya saling sejajar. Nah, di sini ada sisi kanan dan sisi kiri sejajar, ukurannya juga sama. Kemudian sisi atas dan sisi bawah sejajar serta ukurannya akan sama. Nah, bagaimana cara kita menghitung luasnya?
yaitu dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini ada panjangnya, ada berjumlah 2, kemudian lebarnya juga 2, atau teman-teman bisa menggunakan cara diagonal 1 ditambah diagonal 2. Nah, untuk luasnya bisa menggunakan alas kali tinggi. Nah, jadi di jajar genjang ini nanti juga akan dihitung tingginya. Tinggi dari jajar genjang itu mungkin sudah diketahui atau teman-teman bisa menghitungnya terlebih dahulu, kemudian dikali dengan alasnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai layang-layang. Layang-layang pasti teman-teman sudah tidak asing. Nah, biasanya teman-teman cowok yang memainkan layangan ini. Bentuknya seperti apa sih? Nah, di atasnya lebih kecil daripada di bawahnya. Di bawahnya biasanya lebih panjang. Nah, di layang-layang itu memiliki ciri-ciri 2 pasang sisinya sama panjang. Nah, sisi yang mana? Sisi yang atas dan sisi yang bawah tadi. Nah, untuk cara menghitung kelilingnya, teman-teman bisa menggunakan sisi yang sama, keempat sisi yang sama tadi dijumlahkan. Kemudian untuk luasnya teman-teman bisa mencarinya dengan setengah kali panjang kali lebar, atau biasa disebut dengan diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun datar trapesium. Trapesium sendiri memiliki ciri-ciri hanya memiliki sepasang sisi yang saling sejajar. Nah, berarti cuma 1 pasang sisi yang sejajar. Untuk rumus menghitung kelilingnya, teman-teman bisa menggunakan cara sisi-sisi yang sama. Sisi-sisi dalam trapesium tersebut itu dijumlahkan, jadi ada 4 sisi trapesium. Kemudian untuk menghitung luasnya dengan cara setengah kali tinggi kali diagonal 1 dan diagonal 2. Nah, teman-teman bisa melihatnya pada gambar. Kemudian yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran menentukan tempat kedudukan atau himpunan semua titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik. Nah, contoh-contoh lingkaran teman-teman bisa melihat seperti bola, globe, dan lain sebagainya. Banyak sekali bentuk lingkaran. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung kelilingnya? Yaitu dengan 2 kali pi kali r. Kemudian untuk luasnya dengan pi kali r kuadrat. Kenapa harus menggunakan pi? Memang dalam lingkaran kita memiliki alat bantu menghitung dengan pi. Pi sendiri memiliki 2 macam. Yang pertama pi dengan 22/7 dan yang kedua pi dengan 3,14. Nah, untuk R sendiri merupakan jaring-jaring, jadi setengah dari panjang diagonal lingkaran. Nah, untuk dua diagonalnya itu biasa disebut dengan D. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pembelajaran konsep bangun datar. Nah, sebagai guru, dalam pembelajaran matematika konsep bangun datar ini, guru bisa menggunakan strategi pembelajaran yang inovatif serta kreatif dan tentunya harus berpusat kepada siswa. Mengapa? Karena dalam kegiatan pembelajaran ini, peserta didik akan lebih kreatif dalam mengikuti pembelajaran konsep bangun datar. Strategi yang dapat digunakan yang pertama yaitu kolaborasi, model STAD, dan pendekatan saintifik. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas respon dan hasil belajar peserta didik. Sebelumnya, STAD ini sendiri merupakan kepanjangan dari Student Team Achievement Division yang merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok yang heterogen. Maksudnya heterogen di sini adalah siswa itu berlatar belakang berbeda-beda atau bermacam-macam, baik itu berbeda dalam tingkat akademik, suku, ataupun jenis kelamin. Nah, teknis dari strategi ini, apabila peserta didik ingin mendapat nilai yang tinggi atau pujian, maka peserta didik itu harus membantu peserta didik lain dalam kelompoknya untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru.
Nah, dalam strategi kolaborasi model STAD dan pendekatan saintifik ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu model ini cukup sederhana. Lalu peserta didik ini juga dalam strategi ini lebih siap ya teman-teman. Soalnya dalam strategi ini peserta didik itu dilatih untuk kerjasama antar peserta didik. Nah, di samping kelebihannya, dalam strategi ini juga terdapat kekurangan, di mana semua anggota kelompok itu apabila mengalami kesulitan, maka tidak diketahui oleh guru, dan guru tidak bisa membedakan antara siswa yang sudah memahami materi ataupun yang belum. Nah, tadi mengenai kolaborasi model STAD dan pendekatan saintifik ini kan model STAD-nya mengenai pembelajaran kooperatif yang heterogen. Untuk pendekatan saintifiknya sendiri, di sini siswa dituntut untuk dalam kegiatannya menjalankan 5M. Langkah-langkah dalam strategi pembelajaran kolaborasi model STAD dan pendekatan saintifik ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama yaitu guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang yang heterogen. Jadi bisa dicampur antara laki-laki dengan perempuan ataupun dengan siswa yang pintar dan kurang pintar. Lalu yang kedua, guru menyajikan materi pada pelajaran matematika. Guru memberikan materi terlebih dahulu terhadap setiap kelompok, mengenai apa yang nanti akan dibahas oleh kelompok. Yang selanjutnya, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Nah, dalam kegiatan ini, proses 5M-nya yaitu mencoba, di mana siswa mencoba untuk mengerjakan tugas dari guru. Selanjutnya, peserta didik dapat mengerjakan tugas atau soal dan menjelaskan kepada anggota lain sehingga semua kelompok itu mengerti. Nah, dalam kegiatannya ini pendekatan saintifiknya yaitu mengkomunikasikan dan menalar. Untuk yang selanjutnya yaitu guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada peserta didik. Nah, pada saat memberikan kuis dan pertanyaan ini, peserta didik tidak boleh saling bekerja sama untuk menguji kepahaman materi yang sudah dipelajari tadi. Nah, dalam kegiatan ini pendekatan saintifiknya yaitu mencoba dan menalar. Untuk yang selanjutnya, guru memberi penghargaan kepada kelompok yang memiliki nilai tertinggi. Nah, pendekatan saintifiknya yaitu mengkomunikasikan. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran tadi yang sudah dibentuk dalam kelompok. Nah, dalam proses ini, pendekatan saintifiknya yaitu mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Untuk strategi yang selanjutnya yaitu strategi guided inquiry dengan menggunakan alat peraga. Nah, sebelumnya teman-teman, penggunaan alat peraga dalam kegiatan pembelajaran itu sangat penting ya, apalagi untuk kegiatan pembelajaran kelas rendah, di mana dengan menggunakan alat peraga ini memudahkan siswa untuk mengimajinasikan mengenai sesuatu yang belum diketahui. Tidak hanya mengimajinasikan, tapi juga bisa melihat secara langsung sebenarnya mereka itu belajar tentang apa. Nah, untuk guided inquiry sendiri merupakan kegiatan inquiry, di mana dalam kegiatan ini itu siswa tidak hanya duduk atau mendengarkan, tapi lebih ke bagaimana siswa memecahkan masalah. Nah, tugas guru di sini lebih seperti memancing siswa untuk melakukan sesuatu, lebih memberikan rangsangan kepada siswa. Ya teman-teman, karena model pembelajaran ini sangat cocok digunakan untuk kegiatan pembelajaran konsep bangun datar. Nah, lanjut ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah pembelajaran dengan penerapan guided inquiry ini sendiri dapat diawali dengan orientasi, di mana orientasi ini guru memberikan rangsangan kepada siswa. Artinya, pembelajaran ini dimulai dengan responsif, pemberian responsif guru terhadap siswa untuk memecahkan masalah. Nah, yang kedua yaitu merumuskan masalah. Dalam kegiatan ini, langkahnya yaitu siswa dibawa kepada suatu persoalan, diberikan suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Nah, di mana nanti teka-teki itu menjadi jawaban yang prosesnya itu dapat dilakukan dengan cara guided inquiry sendiri, yaitu mencari atau memecahkan masalah, mencari jawaban dari sebuah masalah. Yang selanjutnya yaitu mengajukan hipotesis. Nah, hipotesis ini artinya kan masih jawaban sementara, yaitu masih bersifat dugaan, perlu diuji kebenarannya.
Yang keempat, ada yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Dalam kegiatan guided inquiry sendiri, dalam pengumpulan data ini merupakan salah satu proses mental yang sangat penting bagi siswa dalam pengembangan intelektual ya teman-teman. Adapun tugas dan peran guru dalam kegiatan ini yaitu mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa itu untuk menemukan informasi yang dipilih siswa dalam mencocokkan jawaban ya teman-teman. Model pembelajaran word square ini sendiri mirip dengan teka-teki silang. Bedanya itu kalau dalam model pembelajaran word square ini jawabannya sudah ada, namun hanya diberikan tambahan huruf sebagai pengecoh atau penyamar. Untuk kelebihan model pembelajaran word square ini sendiri dapat meningkatkan keterampilan siswa tentunya, lalu membuat siswa lebih kritis dalam berpikir. Selanjutnya, siswa juga dituntut untuk mencari jawaban yang paling tepat. Soalnya tadi kan menggunakan word square. Di dalamnya ada kotak-kotak dan diberi huruf tambahan sebagai pengecoh. Untuk kekurangannya sendiri, model pembelajaran word square ini mematikan kreativitas siswa, dan siswa tinggal menerima mentahnya saja, tidak bisa berkreativitas lebih banyak lagi. Untuk contoh penerapannya sendiri, contohnya nanti guru membuat soal mengenai bangun datar. Nah, nanti 5 soal, jawabannya ditaruh di dalam kotak-kotak, ditulis secara acak, nanti kotak yang kosong diberikan huruf tambahan sebagai penyamar atau pengecoh agar siswa itu lebih kritis dan teliti dalam mencari jawaban. Untuk contoh penerapan strategi pembelajaran dengan model word square ini, apabila teman-teman masih bingung, bisa dilihat pada makalah ya teman-teman, pada materi strategi pembelajaran konsep. Halo, saya Solika Putri Wardasari, NIM 193141018 akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran konsep keliling dan juga luas bangun datar. Dalam hal pemecahan masalah keliling dan juga luas bangun datar, terkadang siswa masih mengalami kesulitan dalam membedakan kedua hal tersebut. Bangun datar adalah pokok bahasan yang sangat penting dalam mempelajari geometri maupun dalam penggunaan kehidupan sehari-hari. Bangun datar juga penting sebagai prasyarat dalam mempelajari bangun ruang. Jika kita ingin mengambil benda konkret sebagai contoh bangun datar, itu tidaklah mudah. Misalkan kita menggunakan contoh kertas HVS maupun kertas koran. Kertas memiliki panjang dan juga lebar yang berbeda. Dan juga ketika kita mengukur menggunakan alat ukur berketelitian tinggi, kita akan menemukan bahwa kertas-kertas itu memiliki ketebalan yang berbeda. Jadi, arti bangun datar itu sangatlah abstrak. Dan jika kita mengambil contoh benda lain seperti kertas yang berpermukaan rata, meja yang berpermukaan rata, dan benda-benda lain, itu bisa disebut dengan model bangun datar. Kita mengambil contoh materi kelas 3, yaitu bangun datar persegi dan juga persegi panjang. Dalam hal ini kita akan mempelajari mengenai keliling dan luas bangun datar. Pertama, keliling. Untuk mengajarkan konsep keliling kepada siswa, guru bisa mengambil contoh yang ada di lingkungan sekitar, bisa saja yaitu buku. Siswa bisa diminta untuk mengukur panjang sisi ke sisi ke sisi ke sisi, lalu dijumlahkan. Untuk keliling persegi yaitu sisi ditambah sisi lalu ditambah sisi lagi, atau bisa disingkat 4 dikali sisi. Lalu untuk keliling persegi panjang itu didapatkan dari panjang ditambah lebar, atau disingkat menjadi 2 dikali panjang ditambah lebar. Lalu yang kedua, luas. Untuk mengajarkan konsep luas kepada siswa, kita bisa menggunakan contoh benda kertas biasa maupun kertas lipat. Caranya, kita bisa meminta anak untuk melipat kertas seperti ini, lalu ditekuk lagi seperti ini, ditekuk lagi seperti ini, dan seperti ini. Lalu dibuka. Di sini terdapat 4 kotak, dan di dalam setiap kotak ini terdapat 4 petak. Maka jika kita jumlahkan, yaitu
4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Bisa disimpulkan luas persegi yaitu sisi dikali sisi. Lalu sama seperti persegi, kita bisa menggunakan contoh kertas untuk menghitung luas persegi panjang. Caranya sama, kita bisa melipatnya seperti ini, lalu ditekuk seperti ini, dan ditekuk lagi seperti ini, lalu kita tekuk lagi seperti ini. Lalu jika kita buka, didapatkan 4 kotak memanjang dan 3 kotak menurun. 4 ini kita sebut sebagai panjang dan 3 disebut sebagai lebar. Maka bisa kita simpulkan luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Jika panjang tadi ada 4 dan lebar ada 3, maka kita dapatkan 12. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 tentang materi strategi pembelajaran geometri datar. Bila ada salah kata, salah perbuatan, serta ada kekurangan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.